Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahrazatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kita terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap fisik bumi, terutama tentang apa yang dikandung di dalamnya. Kesimpulan-kesimpulan ini mengikuti logika-logika barat, mengikuti logika egoisme ilmu pengetahuan sains yang dipelopori oleh Amerika dan kawan-kawan bahwa sesungguhnya minyak itu adalah dari binatang purba, dan bahwa kita bumi diserang oleh berbagai macam meteor yang meninggalkan berupa benda-benda berupa logam-logam mulia seperti emas, perak, sapir, berlian, rubi, dan lain sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun menjelaskan bahwa bumi mengalami semacam zaman dinosaurus. Dan yang anehnya, kerangka-kerangka dinosaurus yang mereka buat ini, mereka replikakan tanpa kejelasan, tanpa kepastian, tanpa sejarah yang akurat, sehingga kita dicekoki bahwa fitrah Nabi Adam yang turun dari surga lalu dipindahkan oleh Allah ke bumi itu jadi semacam sesuatu hal yang mustahil. Begini ya, kita dalam suatu pondasi bangunan, di mana-mana pun kita, yang namanya pondasi itu selalu yang paling keras di bawah. Pun begitu Allah membentuk bumi ini pada dasarnya yang paling keras, batu-batu logam mulia itu yang paling bawah, agar bisa menopang sehingga tidak terjadi keguncangan. Dia tancapkan dengan berbagai macam gunung-gunung, paku-paku bumi yang menyerupai gunung-gunung yang sangat tinggi, sehingga bumi tertancap dengan begitu kuatnya, kokohnya. Dan minyak-minyak yang mereka bilang dari zaman purba itu adalah sebenarnya pelumas bagi pergerakan bumi di bawah tanah, agar terjadi keseimbangan, agar terjadi semacam oli di dalam perut bumi ini, sehingga apapun yang terjadi di atas bumi akan terjadi penyesuaian. Jadi memang karena kita kalah dalam perang salib, jadi seolah-olah ilmu pengetahuan kita tuh mengikuti sistem baratisme, westernisasi, sehingga anak-anak kita dicekoki hal-hal yang mustahil itu zaman Nabi Adam ada. Dan mereka mengklaim bahwa zaman dinosaurus itu berjuta-juta abad yang lalu. Para nabi itu memiliki ruang yang berbeda dengan kita. Zaman Nabi Adam umurnya panjang karena postur tingginya, tubuhnya juga berbeda dengan kita, suasananya pun berbeda, sehingga 1 jam di masa kita berbeda dengan 1 jam di masa Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Zulkarnain, zaman Nabi Saleh, sampai kepada zaman Rasulullah, di mana mukjizat itu dalam bentuk yang nyata adalah akal, pikiran, sehingga mukjizat-mukjizat yang
berupa sesuatu hal yang mustahil, seperti bisa dibakar api, seperti bisa membelah laut merah, atau seperti dimakan ikan paus, itu sudah tidak berlaku lagi. Rasionalitas kita semakin mendekati kepada kemanusiaannya, sehingga mujizat-mujizat kita dalam bentuk akal pikiran, gedung-gedung pencakar langit, pesawat-pesawat terbang, mungkin nanti akan ada mobil terbang, motor terbang, dan lain sebagainya. Itu kalau kita percaya Al-Quran bahwa zaman Nabi Adam itu ada, dengan berbagai macam binatang yang berbeda dengan binatang yang masa kini. Evolusi, mengalami evolusi pun, kalau bentuk-bentuk halusinasi delusi dinosaurus itu bagi Al-Quran itu sesuatu hal yang tidak ada di Al-Quran. Tidak ada penjelasan tentang Big Bang dan segala macam. Kalau kita orang beriman, kita meyakini bahwa pada saat hari kiamat nanti bumi diguncang, bumi pertiwi ini akan melahirkan yang namanya kiamat. Lalu dia mengeluarkan semua pondasi-pondasi itu, minyak-minyak semua keluar, logam-logam mulia yang dulu kita cari-cari dengan susah payah, kini ada di sekitar kita, namun tidak berarti lagi, karena semua tertuju kepada hari pembalasan. Hijab kita yang jumlahnya miliaran, yang ditutupi oleh Allah, sehingga kita bisa melihat yang paling nyata, nyata-nyatanya bahwa alam semesta bentuknya adalah seperti ini ya, nanti dibuka. Begitu. Jadi emang bumi ini terdiri dari 4 elemen. Ada logam, ada tanah, ada air, ada udara. Dan kita manusia mengolahnya sebagai khalifah. Tapi mau bagaimana lagi? Ilmu pengetahuan sekarang kuncinya mereka yang pegang. Karena memang fitrah akal yang ditorehkan dari sejak zaman Nabi Adam sebagai ilmuwan pertama di muka bumi, yang mengajarkan kuliah alam semesta kepada para malaikat, sehingga malaikat bersujud, sehingga alam semesta bersaksi bahwa khalifah adalah manusia, bukan jin. Sehingga iblis marah pada saat itu, ingin mengkudeta, merasa dirinya yang pertama diciptakan dari api, dan akan berjanji akan membuat anak cucu Adam menderita hingga kiamat. Itulah peperangan yang pertama antara manusia dan kaum jin. Dan liciknya dia, iblis bersaksi bahwa kalau aku bisa terlihat, sampai kapanpun aku tidak akan bisa menggoda anak cucu Adam. Tolong hijab, ya Allah. Aku bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihat aku. Kecuali mereka yang beriman, yang memiliki insting ilahiyah, memiliki insting keimanan, kerasulan, kenabian, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Pada saat itu keluar semua dari perut bumi. Jasad-jasad kita itu seperti film-film kartun. Karena jika Allah menghukum ruh, ya, jika Allah menghukum ruh yang namanya nurani, yang ukurannya itu 1/juta dari virus corona, itu tidak akan mungkin bisa dibakar di api neraka. Karena itu suci, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar, tidak pernah menghalalkan segala cara. Sehingga pembalasannya itu harus dalam bentuk fisik, dalam bentuk manusia, dalam bentuk wujud kita yang sekarang. Jika kita baik, timbangannya lebih berat kebaikannya, kita akan mendapat semacam kesenangan, kebahagiaan, begitu. Kecuali bagi mereka yang tidak beruntung, yang senantiasa memuaskan hawa nafsu, mengikuti logika-logika sesat iblis laknatullah. Hati-hati pendengki iblis laknatullah, dan hawa nafsunya selalu tertuju kepada iblis laknatullah, menjual umurnya yang sementara ini untuk kenikmatan dunia, menggadaikan kebahagiaan di akhirat. Begitu.
Alhamdulillahirobbil alamin.